Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah setelah sekian lama saya tidak men-share lagi video tentang puisi. Insya Allah mulai hari ini saya akan lebih aktif lagi karena banyak sekali respon-respon positif yang saya dapatkan, dan itu membuat saya lebih semangat lagi untuk berbagi buat kalian semua. Oke, di channel aku ini kita bukan aja bahas tentang puisi, tapi kita juga akan sharing tentang jurusan, dan ini akan mempermudah sekali buat adik-adik yang sekarang sedang kebingungan mau mengambil jurusan apa. Terus kita juga akan mengcover-cover puisi seperti yang adik-adik minta, dan ini bisa jadi referensi buat kalian yang sekarang ini sedang mau ikut lomba. Nah, sebelum teman-teman nonton video ini, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman nonton dulu video yang sebelumnya, itu tips baca puisi yang baik dan benar part 1, karena di situ secara teknik kita udah bahas semuanya, dan itu memang akan terus dilakukan dalam perlombaan baca puisi ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, karena ini adalah kunci dari kesuksesan dimanapun kalau menurut saya, dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bidang baca puisi aja, tapi dalam hal apapun yang kalian lakukan gitu. Dan ini sudah saya terapkan untuk adik-adik yang ikut latihan baca puisi pada saya, dan alhamdulillah mereka menjalankan karena Allah, dan itu berhasil gitu. Nah, jadi kan ikhtiar itu ada dua tuh. Yang pertama usaha, yang kedua doa. Kalau usaha itu pastinya kalau dalam bidang baca puisi ya, kita itu kayak latihan vokal, latihan fisik biar powernya kuat, terus kita itu uh, menganalisis puisinya biar interpretasinya itu benar gitu. Kan yang kayak gitu-gitu aja usahanya, dan itu pasti dilakukan untuk semua orang gitu. Pengalaman saya pribadi, 2 tahun saya mengikuti lomba baca puisi, dan itu membuat saya sangat terpukul. Karena gini, kan kalau kupu-kupu, kan kalau teman-teman bilang pasti kayak Tiara itu kalau ikut lomba baca puisi pasti menang, pasti menang, pasti menang. Padahal saya juga pernah dalam keadaan yang memang bukan sama sekali, yang memang saya itu cuma berhenti di final aja gitu, saya tidak mendapatkan juara apapun. Setelah saya perhatikan, kenapa ya, padahal yang saya lakukan di panggung yang dan mereka lakukan itu ya sama kayak gitu. Dan pastinya kita balik lagi, karena yang menghendaki itu Allah, bukan manusia. Jadi Allah itu kan maha membawa balikan hati manusia, kayak juri-jurinya itu kan bisa dibawa balikan tuh hatinya tuh. Nah gitu dia. Jadi kalau misalnya kita udah ngelakuin usaha, orang lain juga pasti ngelakuin usaha yang sama kayak kita. Tapi kalau misalnya kita juga melakukan doa, orang lain juga melakukan doa. Jadi yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu ya kita itu seberapa gigihnya kita melakukan usaha dan doa itu. Ya karena mungkin saya harus melakukan, ya karena saya harus melakukan hal yang orang lain gak akan lakukan. Nah, itu yang sampai saat ini selalu dalam pikiran saya, bukan hanya dalam bidang puisi ini aja, tapi dalam kegiatan apapun saya selalu berpikir untuk melakukan hal yang orang lain gak lakukan gitu. Jadi walaupun mereka lakukan, tapi dalam pikiran saya yang saya lakukan ini mereka nggak lakukan segininya gitu. Tapi tetap yang menilai itu ya pasti Allah kan gitu kan, yang penting kita gigi aja gitu usahanya. Terus semenjak itu saya lebih tambahkan lagi amal-amal baik. Jadi saya juga menyarankan untuk teman-teman selalu menambahkan amal-amal baik, seperti ketika ini sebenarnya bukan waktu lomba aja ya, untuk kegiatan lain pun bisa kalian pakai ini. Seperti misalnya kayak sholat tahajud, terus baca surah al-waqiah, terus sholat duha gitu, istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan itu berkali-kali. Dan waktu semenjak itu saya juga terapkan untuk adik-adik yang ikut latihan, dan alhamdulillah mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena yang atur itu ya Allah, sekaya manapun usaha kita gitu. Dan Allah juga akan lihat kira-kira usaha dia ini sampai mana gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman yang lain pastinya juga melakukan usaha yang sama, tapi setidaknya kita ini lebih gigih, itu aja lah pokoknya, lebih gigih aja. Nah, pada akhirnya saya ikutin perlombaan dan saya lakukan ikhtiar yang seperti tadi. Alhamdulillah saya menang dan saya mendapatkan juara dalam lomba nasional gitu. Itu alhamdulillah
itu karena support teman-teman sekalian juga, keluarga dan yang lain-lain. Terus setiap perlombaan saya selalu mikirnya itu bukan kepada diri saya selalu takut itu mikirin kecewain orang-orang yang udah ngantarin saya berhari-hari gitu, terus support apalagi yang mereka itu yakin kayak ya Tiara pasti menang, Tiara pasti menang, dan mereka tuh emang selalu memikirnya tuh ya saya yang menang, yang lain enggak gitu, dan ternyata enggak. Itu membuat saya tuh sedih, walaupun mungkin mereka itu pasti kecewa dalam hati kecilnya, itu membuat saya itu lebih terpukul. Dan berarti kesimpulannya itu ya kita itu lebih pasrah aja sama Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita kerjakan sebenarnya itu lebih mudah kalau kita itu doanya itu lebih dikuatkan gitu. Di samping itu kita nggak boleh senjang, bukan doa aja tapi usahanya juga harus benar-benar. Misal kayak dalam usaha gitu, kalau dalam usaha saya selalu mikirnya itu hal yang orang lain nggak lakukan. Jadi setiap perlombaan atau baca puisi saya selalu olahraga dulu, sekurang-kurangnya itu lari gitu, karena kalau misalnya kita olahraga itu kepercayaan diri kita itu lebih matang, terus power kita juga lebih kuat, kita itu nggak capek, nggak ngos-ngosan ketika baca puisi. Sebenarnya banyak ya kalau kita baca puisi teriak-teriak itu kan buat kita capek, atau sebenarnya nggak teriak-teriak juga kadang-kadang buat kita capek. Kenapa? Karena kita itu mencoba masuk ke dalam puisi tersebut gitu, menghayati dalam puisi tersebut, dan harus menyampaikan sama orang lainnya yang seperti analisis interpretasi dalam puisi itu. Nah, itu kan membuat energi kita juga harus kuat gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya tips ini bukan harus kalian lakukan di puisi aja, kalian juga bisa lakukan di bidang-bidang lain atau di kegiatan sehari-hari gitu. Setidaknya keberhasilan kita itu ya berhasil di porsi kita masing-masing. Nah, karena Allah itu pasti kasih sesuai dengan porsi-porsinya gitu. Dan itu membuat kita lebih bersyukur pada akhirnya. Jadi apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, kita mau ngikutin perlombaan apapun, kita harus tetap menjadikan doa adalah modal kita yang utama. Saya juga pernah merasa kayak kenapa ya mau ini sedikit terhambat gitu. Terus saya mikir lagi, oh mungkin saya banyak dosa yang tidak saya sadari. Jadi lebih baiknya lebih baiknya saya itu banyak istighfar, jadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan itu karena kan kalau misalnya dosa-dosa kita itu udah digugurin, kan pastinya Allah itu lebih mudah gitu untuk ngasih ke kita. Contohnya kayak kita sama orang tua aja, atau sama siapapun lah. Misalnya ada nih satu orang, kita mau minta sesuatu nih sama dia, tapi kita mau minta sesuatu sama dia, kita biasa aja. Dan satu orang lagi, kita mau minta sesuatu sama dia tapi kita ada rayuan, misalnya kayak kita bantuin dia dulu atau kita senangin dia dulu, gimana dulu. Kira-kira antara dua orang ini mana yang lebih mau mendahului memberikan sesuatu buat kita? Ya pasti yang orang ini gitu. Nah sama, karena kan sama Allah juga kayak gitu. Terus kalau waktu berdoa, saya juga biasanya puji dulu tuh Allah, karena memangnya saya rasa memang kita itu harus melakukan itu gitu. Kayak misalnya ar-razak ar-razak ar-razak, maha pemberi rezeki, ar-rahman ar-rahim. Jadi saya tuh berdoa gini, ar-razak ar-razak, ya Allah yang maha pemberi rezeki, hamba mohon bla 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 bla, ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih maha penyayang gitu. Jadi memang benar-benar doanya itu dari hati. Jadi kalau kita udah ngelakuin usaha sebesar apapun, serahin aja sama Allah, insya Allah Allah pasti mudahkan gitu. Dan kalau seandainya Allah enggak ngasih, ya berarti belum saatnya, atau ya kita evaluasi lagi. Mungkin kita berpikir kayak ya karena kalau Allah kasih mungkin kita bisa jadi sombong, kita bisa menjadi enggak mau lagi minta sama Allah kayak gitu kan, enggak kayak jadi lebih ke evaluasi diri aja, karena husnuzon sama Allah itu baik. Oke, sepertinya video ini adalah video yang, maaf kalau misalnya saya ngomongnya itu berputar-putar. Kesimpulannya, apapun yang kita lakukan, kita harus seimbangi dengan doa, karena itu lebih mempermudah urusan kita seberapapun usaha yang kita lakukan. Mohon maaf jika
Video ini saya menjelaskannya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, berputar-putar, karena saya belum cukup berpengalaman untuk ngomong di depan kamera seperti ini. Dan semoga untuk kedepannya saya lebih mudah lagi untuk bercerita di depan kamera. Padahal saya sudah menyusun konsepnya, tapi tetap aja rasanya itu kayak ke depan, ke belakang, ke belakang, ke belakang, nggak tahu ya kenapa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, karena semoga kita bisa merasakan manfaatnya semuanya. Semoga kalian semua selalu mudah rezeki, berbahagia, dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.